Begitu besar rahmat kasih sayang yang Allah berikan pada kita semua hari ini, hari di mana kita masih bisa hidup kembali, hari di mana kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, hari di mana jantung kita masih bisa berdetak atau masih didenyutkan oleh Allah, mata kita masih bisa berkedip, darah kita mengalir, kaki kita bisa melangkah. Namun sesungguhnya semua terjadi karena kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Begitu besar rahmat dan karunia yang dia berikan pada kita semua, maka dia jadikan hari-hari dalam kehidupan kita itu menjadi hari-hari yang terbaik. Maka hari-hari terbaik adalah hari-hari di mana kita bisa terus melaksanakan ketaatan pada Allah. Kebahagiaan hidup seorang mukmin bukanlah ketika dia memiliki kendaraan atau mungkin tempat tinggal atau mungkin gelar, pangkat, jabatan atau apapun. Tapi kebahagiaan dia hidup adalah ketika dia mampu melaksanakan ketaatan pada Allah. Bahkan orang-orang yang mati yang disebutkan Allah dalam surat Al-Munafikun bahwa kalaulah mereka diberikan kesempatan hidup, maka mereka akan bukan minta ketemu istri, anak, segala macam, tapi mereka meminta pada Allah agar diberikan kesempatan untuk bersedekah. Maka lagi-lagi kebahagiaan kita itu ada pada ketaatan. Ini kata kunci dasarnya. Dan apa-apa yang kita dapatkan ini pastinya tidak lepas dari sosok manusia yang menjadi role model dari segala hal. Manusia yang Allah sempurnakan fisiknya, akhlaknya, nasabnya, manusia yang kalau kita mau mencontoh beliau dari sisi apapun ada contoh dari sisi yang kita butuhkan. Dari sisi sebagai seorang kepala negara, ahli ekonomi, ahli perang, seorang menantu, mertua yang baik, seorang anak yang baik, sahabat yang baik, ya. Maka tidak salah kita insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengucapkan salawat dan taslim yang terbaik kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Meskipun kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang kita kerjakan saat ini mungkin tidak ada apa-apanya dengan perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu besar perjuangan dan pengorbanan mereka untuk agama ini. Ya, jadi bahkan Umar pun pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mencintai engkau ya melebihi apapun kecuali terhadap diriku sendiri. Lalu Nabi SAW mengatakan tidak bisa seperti itu Umar, engkau harus mencintaiku bahkan melebihi dari dirimu sendiri. Maka Umar mengatakan, baik ya Rasulullah, mulai saat ini aku mencintai engkau melebihi diriku sendiri. Nah itu baru benar imannya. Maka hati kita isinya adalah kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan kecintaan kepada Rasulullah SAW melebihi apapun. Kalau ini sudah terpatri dalam diri kita, maka niscaya tidak akan ada lagi kehidupan yang menyusahkan kita. Karena kita tahu bahwa dunia ini begitu singkat, dunia ini begitu fana, dunia ini hanyalah permainan-permainan belaka yang Allah katakan dalam surat Al-Hadid, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dia cuma main-main saja. Jadi jangan pernah meletakkan hati kita kepada dunia. Jangan pernah meletakkan perasaan kita terhadap dunia. Biarlah dunia itu ada pada tangan kita atau bahkan ada pada kaki kita. Sehingga nanti kalaupun lepas dia biarlah lepas, tapi jangan pernah melepaskan ikatan kita pada Allah atau mungkin hubungan kita yang dekat pada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, jazakumullah khair atas undangan dari Imam. Mungkin ini organisasi, mudah-mudahan ya Allah berkahi dan semoga Allah istiqomahkan teman-teman semua yang saat ini berada di Washington DC yang mengundang saya secara online seperti ini, Masya Allah. Mudah-mudahan tidak mengurangi adab dan keberkahan kita terhadap keilmuan. Karena apa yang akan saya sampaikan ini pun adalah semua bersumber dari baginda Nabi SAW. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan semua aktivitas dakwah teman-teman di Washington, di Imam ini, dan semoga lebih banyak lagi orang-orang yang ditumbuhkan cintanya kepada Nabiullah Muhammad SAW dalam menyebarluaskan dan menyampaikan sunnah baginda Nabi SAW. Baik, teman-teman sekalian, bicara tentang bekam yang hari ini menjadi topik kita ya. Jadi memang saya tadi agak-agak kikuk juga. Kenapa kikuk? Karena waktu yang ada juga tidak banyak ya. Jadi sekitar 30 menit gitu kan.
Karena kalau udah bicara bekam ini panjang ceritanya. Tapi saya akan penggal-penggal saja sesuai dengan kebutuhannya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan juga sehingga nanti pesan pulangnya itu teman-teman bisa dapatkan. Baik, kalau kita bicara tentang bekam, maka kita perlu belajar dulu atau kita perlu tahu dulu tentang apa dasar dari bekam ini. Nabi kita SAW menjelaskan dalam sebuah hadis. Ya. Ada beberapa hadis sebenarnya yang Rasulullah SAW jelaskan. Hadis pertama, Nabi menjelaskan bahwa ketika beliau SAW di mi'rajkan oleh Allah Azza wa Jal, maka saat itu ketika beliau SAW berada di sekumpulan para malaikat-malaikat di langit pastinya, itu tiba-tiba malaikat-malaikat tersebut berpesan atau mengatakan kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Muhammad mur ummatika bil hijamah. Ya Rasulullah, ya Muhammad gitu kan. Mereka mengatakan seperti itu. Perintahkanlah atau anjurkanlah ya. Jadi mur ini kan semacam apa ya, fi'il amar. Jadi dia perintah ya. Perintah dari para malaikat itu kepada Rasulullah untuk umatnya Muhammad SAW untuk berbekam. Nah kita tahu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bahwa pertama, Rasulullah memang tidak akan bicara apapun kecuali wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang malaikat, tentunya malaikat kan adalah makhluk yang memang semua yang mereka lakukan, kerjakan, semua atas perintah Allah. Artinya secara dalil, yang kita bicara dalilnya dulu ya. Maka sebenarnya perintah bekam ini ya adalah perintah yang sebenarnya datang dari Allah Azza wa Jalla. Karena memang itu disampaikan oleh para malaikat. Ya. Itu yang pertama. Jadi perintah dalam konteks dianjurkan, sangat dianjurkan. Ya. Jadi dia artinya di sini berlaku hukum-hukum juga. Artinya apakah nggak berbekam orang jadi haram? Bukan, nggak seperti itu. Tapi ini himbauan yang sangat-sangat dianjurkan kepada kita umat Muhammad SAW. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam hadis yang lain. Jadi kembali ke hadis tadi. Jadi Nabi menjelaskan bahwa selain beliau SAW mendapatkan perintah sholat, jadi ada perintah lain tanda kutip yang Rasulullah dapatkan juga waktu Mi'raj tadi, yaitu berbekam. Ya, hadisnya tadi. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan bahwa hadis ini ada pada kitab yang terbesar di muka bumi ini setelah kitab Al-Quran, yaitu kitab Bukhari. Ya, hadis Bukhari. Yang Nabi katakan, Inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pengobatan yang paling utama yang kalian kerjakan, afdal, ya, paling baik, adalah berbekam. Ya. Itu sabda Nabi SAW. Ada hadis yang lain tadi disebutkan juga oleh moderator, ya, ya Khalil tadi ya, Masya Allah, bahwa Nabi menjelaskan bahwa penyembuhan atau kesembuhan itu ada 3. Ya, asyifa'u fi salasatin syarbatil asal wa syar tahtil mihjam wa kaitina. Kata Nabi kita SAW, kesembuhan itu ada 3. Yang pertama, berbekam atau minum madu syarbatil asal. Yang kedua, syar tahtil mihjam. Ya, berbekam atau sayatan adalah bekam. Dan yang ketiga, kei ya, atau mungkin besi panas. Tapi aku tidak menyukai kei, kata Nabi SAW. Jadi dasar-dasarnya dulu. Dan dasar-dasar ini kalau boleh saya katakan, yang membuat akhirnya saya jujur sebagai dokter dulu, ya karena didikan barat sih, didikan pengobatan sekuler gitu ya. Jadi akhirnya ketika bicara bekam atau ketika ketika disampaikan tentang bekam ini ya subhanallah, ya nggak terlalu tertarik lah, karena emang nggak ada dalam kitab pengobatan seorang dokter kayak begitu gitu kan. Bekam apa itu bekam, gitu kan, pengobatan tradisional bla 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 segala macam. Tapi subhanallah justru malah disitulah saya ya mungkin diberikan lah ya kecintaan oleh Allah terhadap bekam ini, yang akhirnya saya malah justru banyak mempelajarinya dan mencoba menelaah ini bagaimana bekam ini ya dengan teman-teman juga saat ini yang beberapa dokter-dokter juga di Indonesia, alhamdulillah sudah ada doktor bekamnya, bahkan di Indonesia sudah ada S3 seorang dokter yang tesisnya tentang bekam juga sudah ada, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, dari sinilah akhirnya kecintaan itu bermula. Jadi kalau kita bicara tentang syariat, kita bicara tentang sesuatu yang hubungan dengan wahyu, maka pasti nggak ada keraguan, pasti tidak ada keraguan di situ, ya. Tinggal bagaimana nanti kita bicara tentang pelaksanaannya, itu urusan yang kita bisa sesuaikan dengan kondisi zaman, ya. Jadi itu dasarnya.
dasar syar'inya, dasar secara dalilnya ya. Jadi Nabi pasti tidak akan bicara kecuali wahyu, dan Nabi menyampaikan tentang bekam dalam hadis-hadis yang sahih. Dan yang luar biasa lagi, ternyata Rasulullah SAW menyebutkan dalam berbagai riwayat-riwayat hadis ya, di mana Nabi menjelaskan titik-titik bekam tadi. Pertanyaannya, apakah sebelum bekam ini atau sebelum bekamnya Rasulullah SAW ini sudah ada bekam? Ada, sejak 5.000 tahun lalu kaping ini sudah ada. Namun Nabi kita SAW menyempurnakan itu semua dengan kaidah-kaidah nabawiyah, dengan kaidah-kaidah nubuah, dengan kaidah-kaidah yang berasal dari petunjuk Allah Azza wa Jalla.